Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'alimin wal mustami'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat dan semoga Allah memuliakan guru kita semua, Dr. Abdul Wahid, yang insya Allah kiai kita, guru kita akan menyampaikan ilmu fikih. Yang terhormat dan saya memuliakan teman-teman seperjuangan PKU ke-15. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan yang pertama, dan sekarang alhamdulillah sudah kita melaksanakan sholat zuhur. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Di materi yang kedua ini harapan kita mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan serius, santai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyatin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Iya, na'budu. Teman-teman semuanya, mari kita simak, mari kita belajar bersama-sama untuk mempelajari ilmu fikih yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Oleh karena itu, waktu dan tempatnya kami persilakan dengan hormat. Duduk berata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator dan para peserta pendidikan kader ulama. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin ngasih uang kopi dulu ke Kori tadi itu dengan MC. Mana Kori tadi? Yang Korinya mana tadi? Nggak apa-apa untuk uang. Maaf? Belum datang. Sini. Diwakilkan. Mau diwakili moderator. MC mana MC? Tete Nabila. Cukup buat ngemi cukup lah bertiga. Yang itu yang MC. Jadi jangan lihat isinya, lihat amplopnya. Artinya bahwa itulah bentuk penghargaan walaupun tidak besar. Tentu teman-teman harus berjuang di dalam, jadi apa yang kita miliki jadikan itu sebagai wasilah perjuangan kita. Kayak Kori tadi itu kan ada hadisnya itu. Kalau kemudian Anda baca Al-Quran dan orang mendengar, maka kanat lahu nuran. Jadi bagi yang mendengar itu dia menjadi cahaya-cahaya. Artinya setiap Anda melantunkan ayat, Anda sudah menanamkan cahaya-cahaya di hati orang lain.
Nah itu penting. Karena ada hadisnya, orang yang dapat hidayah disebabkan kita. Nah itu. Jadi hidayah tentu dari Allah, tetapi ada wasilah melalui kita itu. Nah itu lebih baik ketimbang unta mirah kan begitu. Dan kalau itu mahal dulu. Kalau sekarang lebih baik daripada Innova begitulah. Lebih baik daripada Pak Alphard dan lain semacamnya. Nah jam 1 itu jam ngantuk habis makan itu. Nah tetapi kadang hidup itu harus dituntut. Kita seringkali dibesarkan karena tuntutan. Kalau tidak kayak begini, kalian tidak belajar. Saya kadang ketika selesai kuliah itu, yang saya pikirkan bukan berapa banyak ilmu yang saya dapat, tetapi seberapa besar anugerah Allah memberikan. Jadi saya sering berpikir begini, bahwa saya kuliah itu bukan seberapa pintar Anda, tetapi Allah mengajarkan Anda untuk menjadi orang tangguh. Saya dari puncak itu kadang sebelum subuh sudah motoran itu ke Ciputat. Selama kuliah, coba. Kan enggak pakai mobil. Sebelum subuh, kadang jam 7 sudah nyampe Ciputat. Dari Ciputat sore hujan-hujanan sampai ke rumah kadang jam 9 malam, pernah 10 malam. Sampai yang namanya sepatu itu sobek gara-gara ya banjir sejak jalur Parung lah. Hampir setiap minggu mesti saya lewati itu. Dalam kondisi petir dan lain semacam, jam subuh maghrib masih di jalan, hujan lebat, di rumah anak istri nunggu. Itu yang mahal. Jadi hari ini kalian ikut PKU 4 bulan itu tentu tidak mungkin menyebabkan Anda jadi orang alim. Tetapi Anda bisa lahir menjadi orang-orang termotivasi, itu sangat memungkinkan. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Saya setelah PKU ini kemudian langsung kuliah. Karena ternyata setelah selesai kuliah ada yang hilang. Bahwa ternyata dari menit ke menit waktu digunakan semaksimal itu mahal. Betul, nanti jam 12 malam capeknya minta ampun. Yang namanya mata sudah berkunang-kunang gitu. Tetapi itu yang mahal. Coba kebayang, saya full kuliah itu, kan memang sengaja ngambilnya karena seminggu itu full. Sehari itu full dari pagi sampai sore, pulangnya harus motoran itu. Dari Ciputat 2,5 jam, kadang 3 jam sampai ke rumah itu. Dan setiap minggu, kadang seminggu 2 kali. Pernah waktu saya ngalamin, nyampe ke Ciputat, dosennya tidak hadir. Dan itu menjadi pembimbing saya nanti. Dosennya tidak hadir, ditunda esok harinya. Saya mikir daripada pulang, kemudian balik lagi kan capek, saya sampai nginep di mana ini? Di Masya Allah. Ini dekat Parung. Nah di Parung saya nginep di keluarga itu. Paginya berangkat lagi ke Ciputat. Dosennya tidak hadir. Sudah 2 hari itu. Coba bagaimana kemudian tidak mengajarkan kita untuk sabar dan bagaimana proses pencarian ilmu itu. Orang seringkali hanya melihat hasil, tetapi tidak melihat proses kan begitu. Jadi banyak orang hebat hari ini itu dia tidak lahir begitu saja. Ada proses yang melelahkan, air mata dan lain semacamnya. Itu syarat mutlak. Yaitu man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengira tanpa perjuangan, tanpa jerih payah dia akan berhasil, itu angan-angan, mutamanni, mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, proses PKU ini termasuk, saya paham jam 1 itu bukan habis makan enaknya tidur. Bukan hanya kalian yang ngantuk, yang ngasih materi juga ngantuk kan gitu. Tetapi inilah proses. Jadi kalau bukan karena semangat, tidak mungkin kita jam 2 itu bangun.
Jadi tidak kehitung perputaran hari itu kita setiap malam di depan laptop, di depan kitab dan lain semacamnya itu. Hingga kemudian Allah menghantarkan kita hari ini, kalian ditakdirkan di PKU. Sekali lagi, PKU mungkin tidak akan mengantarkan kalian menjadi orang alim. Itu. Tetapi PKU akan memberikan Anda menjadikan manusia-manusia termotivasi. Jadi ternyata selama ini buang-buang waktu dan begitu itu. Makanya syukurilah proses ini, dan setelah PKU tentu harus dilanjutkan studinya. Baik, saya mungkin karena pertemuan kita tinggal 2 pertemuan lagi, tentu tidak mungkin saya menjelaskan semua masail al-fiqhiyah al-asriyah. Tidak mungkin saya menjelaskan persoalan-persoalan kasus hari ini. Tetapi minimal saya ingin memberikan kerangka berpikir, yaitu. Jadi ada pola di dalam bagaimana merespon persoalan itu. Minimal kalau kita tidak bisa merespon, bisa menghargai hasil produk itu. Nah itu yang penting yaitu. Karena untuk menjadi fuqaha, untuk menjadi mufti itu prosesnya panjang. Nah minimal karena kita ada di antara kalian tidak di proses itu, minimal kalian bisa menghargai hasil dari fatwa itu. Fatwa itu tentu karena sifatnya fleksibel, tidak mengikat, dan boleh diikuti, boleh tidak oleh mustafti, oleh yang minta fatwa itu. Sehingga seringkali antara satu fatwa dengan fatwa yang lain itu tidak sama. Kenapa? Karena pendekatannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, latar belakang keilmuan muftinya juga berbeda. Saya kasih contoh misalnya. Nanti saya kasih bagaimana metode-metode masing-masing lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Tahun 1984 pernah kejadian di Sumatera Barat. Kaitannya dengan budidaya kodok hijau dulu itu. Jadi pemerintah di Sumatera itu ingin membudidayakan kodok hijau. Akhirnya minta fatwa kepada Majelis Ulama Sumatera Barat. Fatwanya adalah boleh memakan kodok hijau. Fatwa itu menuai polemik, kontroversial ketika itu, sehingga MUI NTB Nusa Tenggara Barat mengeluarkan fatwa haram hukumnya makan kodok hijau. Sama-sama MUI nih, kalau beda lembaga masuk akal. Ini sama-sama MUI, beda menghukumi memakan kodok hijau. Tentu kalau boleh makan, dibudidayakan boleh kan begitu itu. Lil wasail hukmul maqasid, banyak kaidah-kaidah yang bisa digunakan itu. Nah, itu membuat masyarakat bingung mana yang mau diikuti ya. Termasuk pemerintahnya pun bingung. Ini kok bisa kitabnya sama, hadisnya sama itu. Kok bisa berbeda? Nah, orang yang terlalu simplistik itu kayak begitu itu, menganggap mudah bagaimana prosesnya, gimana Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, kok bisa beda itu. Nah, kalau orang mempelajari dunia fatwa, enggak kaget seperti itu. Akhirnya pihak pemerintah melayangkan surat kepada MUI Pusat untuk diangkat tingkat nasional hukum tentang makan kodok hijau.
Dipanggil itu MUI dari Sulawesi Barat, dipanggil MUI dari NTB untuk membicarakan bersama. Kesimpulannya, MUI pusat melakukan kompromi untuk menghibur kedua-duanya. Apa katanya? Memakan kodok hijau hukumnya haram, tetapi membudidayakan hukumnya boleh. Jadi boleh dibudidayakan tapi makan tidak boleh itu. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Banyak sorotan MUI dipertanyakan integritasnya dan lain semacamnya. Kenapa? Karena MUI melakukan talfik. Jadi hukum makannya menggunakan Malikiyah, hukum makannya haram menggunakan Syafi'iyah, hukum membudidayakan asalkan tidak dimakan menggunakan Malikiyah. Talfik. Dulu pernah sempat semarak juga berbicara tentang talfik di MUI itu. Apakah bisa memuaskan? Ternyata tidak juga. Nah, pendekatan-pendekatan itu akan menentukan bagaimana kita menghukumi sesuatu. Saya pernah pengalaman. Ada seorang, tidak saya sebut namanya, bertanya ke saya itu, Anda ikut hadis sahih apa ikut Imam Syafi'i? Coba, ikut hadis sahih atau ikut Imam Syafi'i? Ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Coba, kalau orang awam jawabnya apa? Ya tetap ikut Rasulullah, perintahnya suruh ikut Rasulullah. Kan begitu itu. Orang awam itu akan berpikir, iya ya, kenapa kita mesti ikut Imam Syafi'i? Sementara yang disuruh oleh agama mengikuti Rasulullah. Kadang orang awam itu gampang sekali dibuat pilihan yang salah sebetulnya. Pilihan salah itu. Saya nanya balik. Emang Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah? Saya tanya begitu. Emang Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah? Imam Syafi'i itu dianggap sebagai mujaddid. Salah satu alasannya karena Imam Syafi'i adalah nasirul hadis, penolong hadis. Makanya ungkapan yang terkenal itu Imam Syafi'i, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sudah sahih maka itu madhabku. Itu saking mendahulukan hadis. Nah, ini ada orang yang tanya, kamu milih ikut Rasulullah, ini ikut hadis sahih atau ikut Imam Syafi'i? Saya jelaskan begini. Nah, ini penting, kerangka ini penting. Saya bilang begini, Anda ini namanya kalau di dalam usul fikih itu Anda adalah madhab tarjih. Ketika ada at-ta'arud bainal adillatain, ketika ada dua hadis seakan-akan bertentangan, maka madhab tarjih memilih yang dianggap lebih kuat. Itu madhab tarjih. Sementara madhab kami, madhab Syafi'i, itu namanya madhabul jam'i. Ketika ada hadis bertentangan, maka sebisa mungkin hadis ini dijam'u, digabung sehingga bisa diamalkan dua-duanya. Sementara madhabut tarjih itu dia mengambil satu, membuang yang satu. Makanya cenderung madhabut tarjih itu sering tengkaran. Kenapa? Karena dirinya merasa benar, yang lain salah. Kan begini, oke lah. Saya menganggap ini paling kuat, orang lain boleh jadi menganggap yang ini yang kuat. Ini tengkaran akhirnya. Sementara kita madhabul jam'i itu sebisa mungkin dua-duanya digabungkan, sama-sama diamalkan. Nah gitu, makanya sampai MUI sendiri apa-apa itu sebisa mungkin dikompromikan. Itu karena pengaruh bagaimana pola bermadhab di Syafi'i itu. Dan itu lebih bijaksana. Maka kenapa orang Indonesia itu, saya kadang berpikir begini, kenapa orang Indonesia itu toleransinya tinggi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat itu tinggi, karena madhab mayoritas itu Syafi'i.
setiap ada persoalan itu diusahakan untuk dikompromikan. Nah itu kelebihannya menurut saya, dan ini harus dipertahankan. Nah, saya kasih contoh sekarang bagaimana pola di dalam fikih. Dan ini menentukan hukum nanti. Jadi begini, memang orang kadang nggak ngerti itu. Kok Al-Qur'annya sama, kok bisa hukumnya beda? Lah iya, ayatnya sama, tapi keputusan hukumnya beda. Terkadang hanya dengan huruf ba saja kesimpulan ulama itu beda. Jadi dalilnya sama. Saya kasih contoh misalnya. Ini sederhana. Kalau di kiai nanti yang ngajar perbandingan madhab, dia ajarin di Bidayatul Mujtahid itu. Mengusap kepala. Mengusap kepala itu harus seluruhnya, atau sebagiannya, atau yang penting diusap walaupun, jadi beda-beda standarnya itu. Itu bedanya disebabkan oleh ba. Wamsahu biru'usikum. Ba di situ itu apakah ba bimakna litab'id, bermakna sebagian, atau ba zaidah sehingga kan ba-nya tidak berfungsi, artinya usaplah seluruh kepala. Padahal cuma ba. Ulama beda pendapat. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab ba itu punya beberapa fungsi. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam Al-Quran ada enggak perintah ini dibasuh apa diusap telinga ini? Dibasuh apa diusap? Coba kita cek Al-Qur'annya. Ada enggak perintah itu? Idza kumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum. Ada enggak perintah di sini? Nah, wajib enggak ini? Wah, jangan-jangan Anda sesat mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Al-Quran. Gitu itu. Coba, wajib enggak ini? Oke, anggaplah wajib. Itu. Makasih ya. Anggaplah wajib. Kenapa wajib? Nanti ulama beda lagi nih. Wajibnya ini wajib dibasuh apa wajib diusap? Kenapa? Karena ini ada di antara pembatas antara wajah dan kepala. Ini masuk wajah apa masuk kepala? Nah, itu coba. Kalau ulama yang mengatakan ini bagian dari wajah, maka wajib dibasuh. Tetapi kalau ini bagian dari bagian dari kepala, maka cukup diusap. Belum lagi yang mengatakan bahwa ini sunnah kan begitu, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Coba saya tanya sekarang. Nah ini madhabul jam'i itu Imam Syafi'i, yang madhabul jam'i saya kasih contoh begini. Istinsyak dan madmadah itu wajib apa sunnah? Oke. Kenapa bilang sunnah? Karena kita bermadhab Syafi'i. Ada yang mengatakan di tafsir itu istinsyaknya wajib, madmadahnya sunnah. Kenapa? Karena istinsyaknya itu ada perintah qauli, sementara madmadah ada fi'li Rasul itu. Sehingga madmadah karena Anda ada perintah, maka berkumur-kumur sunnah, kemudian menghirup air sunnah. Madhab Syafi'i ada yang mewajibkan. Nah, tetapi kalau mewajibkan ulama nentang, ini bertentangan dengan Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran tidak mewajibkan istinsyak dan madmadah. Hadis ada perintah. Nah, perintah dalam hadis itu wajib apa sunnah? Kalau Syafi'i itu mengkompromikan. Komprominya apa? Dua-duanya ada yang menolak. Karena perintah istinsyak ini bertentangan dengan perintah Al-Quran, maka hadis ini tidak berlaku. Itu. Tetapi kalau Syafi'i tidak berlaku dua-duanya, tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu wajib, rukun,
sementara di dalam hadis itu sunnah. Makanya kemudian kesimpulannya madmadhah istinsyaq hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang disebut di dalam Al-Quran. Banyak hal yang di dalam Al-Quran itu dalilnya sama, tetapi berimplikasi pada hukum yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya saya berharap teman-teman ini pola pikirnya itu adalah pola pikir madhabul jam'ih ini. Sehingga tidak mudah menyalahkan orang. Saya kasih contoh begini, madhabul jam'i itu polanya begini. Bagaimana hukum perempuan ziarah kubur? Ziarah kubur. Orang yang madhabut tarjih, dia akan menghukumi bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram. Itu madhabut tarjih. Kenapa haram? Karena ada hadisnya. La'anallahu zairatil kuburi. Ada la'anallahu zuwaratil kubur. Itu dilaknat itu. Coba kalian perempuan disodorin hadis itu hadisun sahihun, kayak gitu itu. Apa enggak takut itu? Jadi kita ini kadang ditakut-takutin dengan hadis, bukan hadisnya yang bermasalah, pemahaman kita yang bermasalah. Oh, perempuan haram kamu ziarah kubur, hadisnya jelas. Rawahul Bukhari, itu kan repot sudah. Bukhari Muslim itu udah muttafaq alaih itu. La'anallahu zairatil kubur. Nah, saya ingin ngajarin bagaimana melahirkan hukum itu. Ada namanya takhrij. Jadi dulu di UIN itu saya belajar ke Profesor Said Akil Husin Al-Munawwar. Kita diberi tema-tema yang yang banyak terjadi di masyarakat, tetapi disuruh takhrij dan bagaimana kesimpulan hukumnya. Nah, saya kasih contoh begini. Kita polanya begini. Kalau teman-teman ini tahu caranya ada. Saya nyoba nih. Saya pernah nyoba itu. Hadis saya kumpulin, kemudian saya lakukan analisis. Hadis ini akan melahirkan hukum haram. Hadis ini melahirkan tafsil. Hadis ini melahirkan boleh. Itu dicek di hasil keputusan ulama itu ada semua itu. Perbedaan pendapat itu. Jadi saya belajar itu kalau ingin tahu perbedaan pendapat ulama tidak langsung buka di sini. Cek hadis satu kasus. Jadi al-masail maudhu'iyah lah, kasus. Kemudian dicari semua hadisnya itu. Dan lalu mulai dilakukan analisis. Kalau hadis ini potensi hukumnya apa? Hadis ini konsekuensi hukumnya apa? Hadis ini konsekuensi hukumnya apa? Nah, saya kasih contoh satu saja. Kasus ziarah kubur. Hadis pertama, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Maka itu kalau ditarik hukum haram hukumnya perempuan ziarah kubur. Itu yang pertama. Yang kedua hadisnya la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang banyak melakukan ziarah kubur. Maka hukumnya apa? Perempuan yang sering ziarah kubur haram, tapi kalau tidak sering tidak haram. Coba. Kan itu zuwarat itu lil mubalah, yang banyak begitu. Kalau tidak banyak berarti tidak haram. Nah, itu mulai tafsir. Kemudian ada hadis lagi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu mengharamkan ziarah kubur, maka ziarahlah. Di dalam kaidah fikih atau kaidah usuliyah, al-amru ba'dan nafyi yufidul ibahah. Perintah setelah dilarang itu menunjukkan kebolehan. Awalnya kan Nabi melarang, setelah itu membolehkan. Maka boleh. Tarikan hukumnya adalah boleh.